Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah segala bagi Alhamdulillah. Allah yang telah memberikan kita nikmat waktu, salawat dan salam. Semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, setelah dan yang mampu mengelola waktu dengan sangat luar biasa. Sahabat BSI yang dimuliakan Allah, setiap manusia diberi waktu 24 yang sama. Bedanya adalah bagaimana kita memanfaatkan. Jika tidak menjalankan manajemen waktu dengan baik, kita akan terbiasa bermalasan, hal terasa panjang tapi tidak ada yang bermakna. Untuk judul kalian adalah Time Management ala Rasulullah. Ah, ya, Time Management ala Rasulullah. ah, Bisa kita lihat ya, di sini adalah mengisi waktu dengan produktif dan berkah. Bagaimana tadi saya sebutkan sebelumnya, setiap manusia diberi 24 jam yang sama, bedanya adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Maka dari itu, materi ini mengingatkan kita bahwa pentingnya time management yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ada bahaya menyanyiakan waktu, yaitu loh, gimana kita artinya adalah harusnya disiplin dalam ibadah. Rasulullah mencontohkan bagaimana manajemen waktu yang dimulai dari disiplin ibadah, tidak ada satupun ibadah wajib yang ditunda, sholat tepat waktu menjadi fondasi hidup beliau. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang eh dari hadis riwayat Bukhari ya loh, ada dua nikmat yang kebanyakan orang melupakannya, yakni waktu luang dan kesehatannya. Disiplin dalam ibadah mencontohkan manajemen waktu yang dimulai dari disiplin, tidak ada ibadah yang ditunda. Pelajaran untuk kita, jika sholat ditunda, maka pekerjaan lain pun akan mudah ditunda. Tapi kalau kita bisa disiplin sholat, insya Allah hidup kita jadi lebih disiplin. Ya. Yang kedua ada kontinuitas perilaku baik. Rasulullah juga mengajarkan untuk amal kebaikan secara terus-menerus, meskipun kecil. Beliau bersabda, amalan yang paling dicintai, ya, yang terus menerus dilakukan meskipun meski apa nih? Eh, saya ulangi, konteks perilaku Rasulullah juga mengajarkan untuk menjaga amalan kebaikan secara terus-menerus meskipun kecil. Dia bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk kita adalah eh, jangan tunggu punya banyak waktu untuk berbuat baik, mulai saja dari hal kecil tapi konsisten. Contohnya Al-Quran satu halaman setiap hari, sedekah Rp1.000 tiap pagi, atau bantu orang lain meski dengan senyum. Memanfaatkan waktu untuk hal yang positif. Rasulullah memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang produktif. Beliau memimpin umat, menemani keluarganya, semua dengan penuh makna. Umar radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah memegang kedua pundakku seraya sabda, jadilah kau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar melanjutkan, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Yang terakhir adalah refleksi untuk kita. Ya, sahabat besi yang saya cintai, kalau kita renungkan apa yang membuat kita sering merasa tidak punya waktu, padahal waktu kita sama dengan Rasulullah SAW, sama dengan para sahabat, sama dengan orang yang sukses di dunia ini, bedanya adalah mereka mengisinya dengan disiplin, produktif, dan penuh keberkahan. Kalau kita hanya mengisi waktu dengan rebahan, scroll media sosial berjam-jam, akan menunda-nunda, maka jangan waktu yang terasa cepat habis tanpa hasil. Penutup, mari kita teladan Rasulullah SAW dalam memanfaatkan waktu, mulai dari disiplin sholat, juga amalan kecil yang konsisten, gunakan waktu sehat, mudah dan luang untuk hal-hal yang positif. Ya, yang terakhir tadi, ingat pesan kata Rasulullah tadi, jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau pengembara, kita semua hanya singgah sebentar di dunia, maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga kita
termasuk orang yang mampu mengelola waktu dengan baik, sehingga hidup kita penuh keberkahan, bermanfaat bagi sesama, dan diridhai Allah. Sebelum mengakhiri call pagi hari ini, saya tutup dengan baca Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas.